Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidil Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan informasi yang mengenai persiapan pembayaran tunjangan profesi guru ya. Pada saat ini sistem tunjangan sedang maintenance ya. Teman-teman tim teknis ya di pusat sedang melakukan persiapan ya terhadap sistem informasi manajemen tunjangan. Insya Allah pada akhir Maret ini sistem tunjangan akan dibuka ya. Kemudian mulai berangsur-angsur valid. Pada saat ini kita juga melakukan persiapan-persiapan baik di sekolah maupun di kabupaten ya. Saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan guru dan operator sekolah bahwa pada saat ini apa saja yang harus dilakukan ya untuk antisipasi validasi. Yang pertama adalah input dan atau pembaruan data guru ASN, termasuk guru non ASN juga. Ya bagi Bapak dan Ibu guru silakan temui operatornya ya untuk minta pendampingan untuk memperbaharui data Bapak-bapak di sekolah. Ya Bapak Ibu harus memastikan data Bapak Ibu sudah terinput dengan benar. Yang pertama Bapak Ibu silakan menghubungi operator sekolah untuk melakukan input, untuk melakukan perbaikan data di Dapodik. Ya, yang selanjutnya Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa data Bapak Ibu sudah benar ya. Data yang diinput ya terutama sekali mengenai data satuan administrasi bakal sekolah induk harus cross check apakah betul sekolah induknya adalah sekolah yang ditempati sekarang ini. Jangan sampai Bapak Ibu berada di sekolah lain kemudian Bapak mengajar di sana ya. Kemudian beban kerja, pastikan beban kerja Bapak Ibu terbaca 24 jam. 24 jam itu bisa dipenuhi dengan tatap muka atau dengan tugas tambahan wakil kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan dan kepala laboratorium. Terus ada kepala bengkel di SMA SMK. Ya pastikan seperti itu beban kerja Bapak Ibu. Kemudian golongan ruang dan masa kerja. Golongan ruang dan masa kerja ini sangat berpengaruh ya terhadap besaran pembayaran tunjangan profesi Bapak Ibu. Kita masih punya banyak kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Silakan Bapak Ibu melakukan cross check terhadap riwayat pangkat dan riwayat berkalanya. Silakan diisi dengan benar ya di riwayat pangkat dan riwayat berkala. Riwayat pangkatnya mulai dari pertama sampai terakhir, kemudian di berkala juga dari pertama sampai terakhir. Perhatikan per item, mulai dari golongan berapa, kemudian masa kerjanya berapa, TMT-nya kapan. Karena TMT ini menentukan dia bisa terinput sebagai yang terbaru atau terlama. Jadi sistem akan mengambil data yang terbaru. Apabila salah mengisi terhitung mulai tanggal, maka sistem akan manggil yang terbaru. Apabila Bapak dan Ibu kesalahan mengisi misalnya tahunnya, ya dulu pernah mendapatkan SK berkala pada tahun 2020, berkala pada masa kerja dengan golongan yang sama, misalnya golongan 4A pada masa kerja 20 tahun. Nah setelah 22, maka Bapak akan berkala lagi dengan pangkat yang sama, golongan 4A dengan masa kerja 22 tahun. Tapi kebalik TMT-nya, yang tahun 2020 dibuat TMT 1 Maret 2022, kemudian yang tahun 2022 dibuat menjadi 1 Maret tahun 2020. Maka sistem akan mengambil yang terbaru. Seperti itu, jangan sampai salah input TMT. Ya, usahakan di cross check berulang-ulang ya. Setelah diisi di Dapodik, silahkan di cross check lagi melalui profil di SIM GPO Bapak Ibu. Kemudian NUPTK. NUPTK ini 16 digit. Jangan sampai angka-angkanya terbalik karena banyak sekalinya kadang-kadang terbalik. Kita mau mengentri 123 ternyata 132 yang kelihatan. Kemudian tanggal lahir, jangan sampai salah. Ada beberapa data referensi yang dijadikan pembanding di pusat. Yang pertama adalah data Dapodik yang diisi oleh Bapak Ibu di sekolah, kemudian didampingkan dia dengan referensi data NUPTK, kemudian data kelulusan sertifikasi, dan data kependudukan. Jadi semua tempat itu harus sinkron data Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang beda. Kadang-kadang banyak yang keliru ya mengisi ya nama juga. Yang namanya kadang-kadang ada Muhammad, kadang-kadang di tempat ini diisi Mo, di tempat lain diisi M gitu kan. Yang baik ada diisi baik, ada diisi Beki, dan ada yang diisi B. Yang Siti juga ada ST, ada Siti. Itu silahkan di cross check, diperhatikan detailnya ya, jangan sampai ada yang salah supaya ini tidak menimbulkan permasalahan pada saat divalidasi oleh pusat. Kemudian status kepegawaian.
Ya, status KPN ini penting karena ini juga salah satu item yang divalidasi. Apakah ibu bapak itu PNS, CPNS, apakah P3K, apakah non PNS. Di sana akan berpengaruh dia terhadap validasi datanya. Silahkan diperbaiki ya, diperhatikan di Dapodik bersama operator sekolah. Selanjutnya, kebenaran data yang telah diinput atau diperbaharui menjadi tanggung jawab guru ASN daerah yang bersangkutan. Kenapa dijadikan sebagai tanggung jawab ASN yang bersangkutan? Sebab di aturannya bahwa yang harus melakukan input data itu adalah bapak dan ibu guru didampingi oleh operator sekolah. Nah, tapi silahkanlah berkoordinasi dengan operator sekolah bagaimana baiknya bapak ibu. Tapi bapak ibu harus memastikan bahwa data bapak ibu sudah valid. Nah, kemudian penginputan dan atau pembaruan data guru ASN di daerah dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi data guru ASN yang bersangkutan. Jadi setiap ada perubahan maka Bapak Ibu langsung melakukan perubahan. Misalnya Bapak Ibu naik pangkat, langsung dilakukan perubahan, dikenaikan pangkat misalnya dari 3A ke 3B, kemudian dari 3D ke 4A. Segera melakukan perubahan. Misalnya Bapak Ibu mutasi ke sekolah lain, silahkan lakukan perubahan. Keluarkan di sekolah yang lama, kemudian masukkan di sekolah yang baru. Kemudian data guru ASN daerah yang telah diinput atau diperbaharui pada Dapodik diverifikasi dan validasi oleh guru ASN daerah yang bersangkutan. Yang maksudnya itu Bapak Ibu cross check, Bapak Ibu melakukan verifikasi, validasi terhadap datanya. Pastikan bahwa data Bapak Ibu sudah valid di Dapodik. Dalam hal terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera dengan kondisi yang dimiliki oleh guru ASN daerah, maka guru ASN daerah yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja pada Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah. Ini ada beberapa yang kita temukan ya pada saat pembayaran di data yang ditampilkan di Dapodik dengan data BKN itu tidak sama, beda. Itulah sebabnya Bapak Ibu diminta untuk menghubungi BKN untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Biasa pada saat kenaikan pangkat, ya misalnya ke 4A kadang-kadang masih terbaca 3D ya dari sistem kita setelah melakukan koordinasi data dengan BKN masih tercatat 3D ya, sehingga Bapak Ibu harus ke BKD untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau memang ini kesalahan di Dapodik, silahkan diperbaiki di Dapodik. Selanjutnya, dalam hal guru ASN daerah dimutasi ke satuan pendidikan lain dalam satu pemerintah daerah yang sama, maka guru ASN daerah yang bersangkutan memperbaiki data tempat tugas yang baru pada Dapodik. Kemudian Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal yang memastikan data guru ASN pada Dapodik akurat dan logis ya, sesuai dengan kondisi guru ASN daerah. Jadi inilah hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan ya pada saat-saat ini, saat-saat menjelang validasi data ya, sehingga data Bapak Ibu valid. Nanti pada saat penarikan Dapodik dari sistem tunjangan, data Ibu tidak ada permasalahan. Silakan ya mulai besok Bapak Ibu menghubungi operator sekolah, silakan cross check data-datanya mulai dari satuan administrasi pangkalnya, kemudian pangkat golongannya, masa kerjanya, tanggal lahir dan lain-lain, itu harus sesuai. Yang utama nanti kalau untuk besaran tunjangan profesinya Bapak Ibu masuk ke riwayat pangkat dan berkala. Itu yang harus dicermati ya. Nah, sehingga pembayaran tunjangan profesi Bapak Ibu sesuai dengan kondisi pada saat ini. Ini informasi ya pada saat ini juga sedang ada BPK ya memeriksa tunjangan profesi. Kemarin saya sempat komunikasi bahwa ditemukan ya ada beberapa yang kelebihan bayar, tapi sudah kita berikan tanggapan bahwa yang dijadikan pembanding adalah pembayaran gaji ya, yang dilakukan oleh BPKAD. Ada yang berkala pada bulan Desember, tapi gaji berkalanya belum dibayarkan pada bulan Januari ya, sehingga ini dianggap kelebihan bayar. Justru ini adalah kekurangan pembayaran gaji, bukan kelebihan bayar tunjangan profesi. Itu sudah kita sampaikan dan kita sampaikan juga bukti fisiknya. Ya, ada beberapa guru yang kita minta mengirimkan SK pangkat terakhir dan SK berkala terakhir sehingga ketemu. Dari beberapa orang yang dianggap kelebihan bayar itu semuanya sudah clear, tidak ada kelebihan bayar ya pada saat pemeriksaan pertama. Nah, kita tidak tahu selanjutnya apa yang akan ditemukan lagi, dan ini merepotkan kalau memang ada temuan ya. Itulah sebabnya rekan-rekan di kantor lebih berhati-hati dalam verifikasi dan validasi data ini. Apabila masih ada Bapak Ibu guru yang memiliki kekurangan, akan kita bantu untuk menyesuaikan gajinya. Dan apabila ada yang kelebihan bayar, ya kita juga minta menyesuaikan lagi.
kemarin juga ada yang memang inisiatif, alhamdulillah ya, teman guru yang saya maksudkan ini untuk menyampaikan kepada saya bahwa beliau kelebihan bayar, dan itu sudah kita selesaikan pada tahun 2022. Nah, ini juga salah satu yang menjadi temuan BPK yang kemarin, tapi sudah kita sampaikan bahwa ini sudah ditarik pada triwulan 3. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan input data di Dapodik, maka tahap yang kedua adalah validasi dan penetapan penerima tunjangan ya. Pada tahapan yang kedua ini ya, Pusat Pelaporan dan Pembiayaan Pendidikan melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan yang disebut dengan SIMTUN ya pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut. Ini jadwal yang disampaikan melalui petunjuk teknis pembayaran. Kita masih menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2022 untuk pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi guru-guru ASN di daerah. Sinkronisasi data pada triwulan 1 ya akan dilakukan pada tanggal 28-29 Februari. Jadwal pembayarannya adalah pada bulan Maret. Ya, kemudian sinkronisasi data untuk triwulan 2 yaitu pada tanggal 31 Mei. Kemudian jadwal pembayarannya untuk triwulan 2 adalah pada bulan Juni. Ini paling cepat dana kita masuk dari Kementerian Keuangan ke kas daerah. Ya, jadi dari Kementerian Keuangan ditransfer ke kas daerah, kemudian kita dari dinas membuat SPM itu yang kita sampaikan ke BPKD, kemudian BPKD membuatkan SP2D dan uangnya akan ditransfer ke rekening bendahara Dinas Pendidikan. Setelah itu baru kita lanjutkan ke rekening Bapak dan Ibu. Ya, kemudian untuk triwulan 3 yaitu pada tanggal 31 Agustus ya sinkronisasi datanya. Kemudian jadwal pembayarannya adalah pada bulan September. Kemudian sinkronisasi triwulan 4 pada bulan Oktober. Jadwal pembayarannya adalah pada bulan November. Pusdabdib melakukan validasi data guru ASN daerah sesuai dengan persyaratan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah melalui SIMTUN. Pemerintah daerah memberikan persetujuan hasil validasi data guru ASN daerah melalui SIMTUN. Jadi pada saat Pusdabdik melakukan validasi data guru ASN daerah sesuai dengan persyaratan penerima tunjangan profesi itu, maka pada Info GTK Bapak Ibu akan berstatus valid. Pada saat itu Info GTK yang valid Bapak Ibu serahkan ke kantor. Kemudian kita melakukan validasi melalui SIMTUN. Jadi kita di kabupaten menerima Info GTK yang valid tentunya ya dari Bapak Ibu, dan itu sebagai dasar kita memvalidasi untuk diusulkan penerbitan SKTP surat keputusan pembayaran tunjangan profesi guru. Ya, berdasarkan persetujuan hasil validasi data guru ASN daerah, Pusdabdik menetapkan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah untuk setiap triwulan pembayaran melalui SIMTUN. Guru ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang disediakan kementerian. Jadi Bapak Ibu yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi, ya, tunjangan khusus akan disampaikan ya melalui SIMBAR. Nah, jadi SK-SK yang sudah terbit akan di-upload ke sistem pembayaran. Nah, jadi yang tidak punya SK tidak bisa masuk di sana. Selanjutnya adalah pembayaran tunjangan. Pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kita melakukan tahapan-tahapan pembayaran mulai dari mengambil data di SIMBAR ya, untuk bahan pembuatan SPJ dan SPM yang akan kita pakai untuk meminta pembayaran ke BPKD. Pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus berdasarkan data guru ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus pada SIMBAR. Jadi yang tidak masuk di SIMBAR itu tidak bisa kita bayar walaupun gurunya sudah valid. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah valid kemudian sudah disetujui oleh Dinas Kabupaten, maka itu yang akan diterbitkan SKTP-nya. Kalau tidak ada persetujuan dari kabupaten, SK tidak akan diterbitkan. Itu sebabnya kita minta Bapak Ibu secepatnya yang mengirimkan Info GTK setelah Info GTK tersebut valid. Selanjutnya adalah tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi dan tunjangan khusus di rekening kas umum daerah. Ya, tadi sudah saya sampaikan
jadwal pengiriman uang ke kas daerah triwulan 1 adalah pada bulan Maret secepatnya. Ya, ini penjelasan dari Kementerian Keuangan kemarin pada saat rekonsiliasi tunjangan ya, bahwa akan disampaikan secepatnya pada bulan Maret untuk triwulan 1, kemudian triwulan 2 pada bulan Juni, triwulan 3 pada bulan September ya, dan selanjutnya triwulan 4 pada bulan November. Kemudian dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus akibat kenaikan gaji berkala guru ASN daerah, maka guru ASN daerah yang kenaikan gaji berkalanya setelah penetapan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala dimaksud pada tahun berkenaan setelah guru ASN daerah yang bersangkutan melakukan perbaikan data pada Dapodik, dan pembayaran terhitung mulai tanggal ya TNT gaji berkala, sehingga nilai hak bayar pada Simbar sesuai dengan kenaikan gaji berkala. Itu ada proses reload. Jadi apabila ada kenaikan berkala setelah penetapan penerima tunjangan profesi, maka Bapak dan Ibu tetap melakukan perbaikan di Dapodik, dan nanti akan kelihatan dia di Simbar bahwa Bapak pernah melakukan perbaikan di Dapodik. Kita tinggal menyetujui saja di kabupaten, sehingga Bapak Ibu akan terbayar hak bayar Ibu sesuai dengan TMT-nya, terhitung mulai tanggal berapa Bapak Ibu berkala. Ya, misalnya mulai bulan Maret, maka itu akan terhitung mulai dari bulan Maret. Nah, ini adanya Bapak Ibu guru meminta penyesuaian secara manual. Ya, kita tidak bisa berbuat banyak dengan penyesuaian secara manual itu. Kita hanya bisa menaikkan gaji 1 kali saja. Tapi kalau ada keliruan sampai 3 kali atau 4 kali kenaikan gaji, maka kita tidak bisa membantu Bapak Ibu kalau itu tidak diselesaikan di Dapodik. Tapi kalau itu diselesaikan di Dapodik, kita tinggal mengklik menu reload saja. Dan menu reload ini akan muncul apabila Bapak Ibu sudah berhasil melakukan perbaikan di Dapodik. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berhasil melakukan perbaikan di Dapodik, menu reload ini tidak akan muncul di sistem pembayaran seperti itu ya. Nah, kemudian dalam hal terjadinya kenaikan gaji berkala, maka jumlah uang yang dapat dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera pada SK kepegawaian terakhir. Entah itu SK berkala, entah itu SK kenaikan pangkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu dari awal kita minta untuk melakukan cross check ya terhadap data-data Bapak Ibu di Dapodik. Jangan sampai salah. Yang perlu dicermati adalah TMT-nya ya. Perhatikan TMT-nya. Jangan diserahkan kepada operator begitu saja. Ya, karena operator kan banyak sekali yang dikerjakan, jadi tidak begitu fokus ya untuk detail melihat apa-apa yang ada di sana. Silakan inisiatif lah untuk Bapak Ibu melihat datanya. Ya, lihat detailnya. Saya golongan 3D, TMT-nya kapan? Saya golongan 4A, TMT-nya kapan? Kemudian terus di cross check. Jangan sampai salah. Kalau golongan 3D-nya ternyata Bapak menginput lebih muda daripada 4A, maka yang akan terbayar adalah 3D. Dan itu akan merupakan salah satu kerugian terhadap Bapak Ibu. Dan ini harus cepat diperbaiki di Dapodik. Kemudian dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi ya pada tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran setelah mengusulkan kurang bayar yang melalui Simbar dan mendapat persetujuan dari Pusatdik dengan mengeluarkan surat keputusan carryover. Apabila terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, ya misalnya pada bulan Desember ya kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk membayar dan terdapat kekurangan bayar, maka kekurangan bayar tersebut bisa diusulkan carryover kekurangan untuk dibayar pada tahun berikutnya. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus, maka nominal pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus tahap berikutnya dikurangi ya, dengan selisih kelebihan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang telah diterima oleh guru ASN daerah. Apabila ada kelebihan pada triwulan 1, triwulan 2, maka pada triwulan 3 kita akan melakukan penyesuaian. Ya, kemarin sudah pernah kita lakukan pada tahun 2022. Ya, untung gurunya inisiatif ke kantor, tolong di cross check gaji saya sepertinya ada kelebihan ya, sehingga kita lakukan penyesuaian di triwulan 3. Selanjutnya adalah informasi penyaluran tunjangan ya. Guru ASN daerah dapat mengakses informasi penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah yang bersangkutan ya, secara daring ya, secara online pada info guru ya dan tenaga kependidikan pada info GTK-nya. Di sana akan diinformasikan apakah Bapak dan Ibu sudah terbit SPM, apakah sudah terbit SP2D, dan di sana akan ada informasi pembayaran. Pembayarannya ke rekening mana Bapak Ibu dibayarkan. Semuanya akan tertera di info GTK. Nah, itulah persiapan-persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan ya pada saat-saat ini ya, sebelum kita melakukan pembayaran, kemudian
nanti akan divalidasi oleh pusat, kemudian nanti akan Bapak Ibu tetap memantaunya melalui Info GTK. Info GTK yang valid segera laporkan ke dinas supaya kita lebih cepat melakukan persetujuan ya terhadap penerbitan SKTP, sehingga SKTP Bapak Ibu terbit, kemudian kita lakukan proses-proses pembayaran sampai masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.